calon jamaah. Ya, kalau kita melihat ada beberapa asosiasi, kalau tidak salah ada 12 atau 13 asosiasi, ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Nah, ini kaitannya seperti terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanannya. Jadi dari konstruksi perkaranya kan bermula dari diskresi pembagian kuota, begitu ya, dari kuota tambahan 20.000 ini ya, yang menjadi keputusan di Kementerian Agama, ya, di split menjadi 50%, ya kan. Artinya ada 10.000 kuota tambahan yang dikelola di Kementerian Agama dan 10.000 kuota yang dikelola nantinya oleh para Biro Travel Haji, gitu ya. Artinya kan ada kuota yang dikelola ini yang kemudian diperjualbelikan oleh para biro perjalanan haji ini kepada calon jamaah, ya kan. Nah, di mana dalam proses jual beli itu juga KPK mendalami terkait dengan apakah kuota ini diperjualbelikan kepada jamaah-jamaah yang kemudian langsung bisa berangkat tanpa antrean atau seperti apa. Karena dalam kuota haji khusus ini kan sebetulnya juga ada antreannya, begitu. Nah, itu juga didalami terkait hal itu, termasuk penjualannya berapa, terus ongkos yang sebetulnya dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji itu berapa. Nah, itu termasuk yang didalami. Tentunya pemeriksaan-pemeriksaan baik dari pihak Biro Perjalanan Haji, pihak asosiasi, terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanannya. Jadi dari konstruksi perkaranya kan bermula dari diskresi pembagian kuota, begitu ya, dari kuota tambahan 20.000 ini ya, yang menjadi keputusan di Kementerian Agama, ya, di split menjadi 50%, ya kan. Artinya ada 10.000 kuota tambahan yang dikelola di Kementerian Agama dan 10.000 kuota yang dikelola nantinya oleh para Biro Travel Haji, gitu ya. Artinya kan ada kuota yang dikelola ini yang kemudian diperjualbelikan oleh para biro perjalanan haji ini kepada calon jamaah, ya kan. Nah, di mana dalam proses jual beli itu juga KPK mendalami terkait dengan apakah kuota ini diperjualbelikan kepada jamaah-jamaah yang kemudian langsung bisa berangkat tanpa antrean atau seperti apa. Karena dalam kuota haji khusus ini kan sebetulnya juga ada antreannya, begitu. Nah, itu juga didalami terkait hal itu, termasuk penjualannya berapa, terus ongkos yang sebetulnya dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji itu berapa. Nah, itu termasuk yang didalami. Tentunya pemeriksaan-pemeriksaan baik dari pihak Biro Perjalanan Haji, pihak asosiasi, juga pihak-pihak di BPKH ini untuk mendukung terkait dengan pengambilan diskresi pembagian kuota di Kementerian Agama. Mengapa dibagi menjadi 50-50, bukan 92%, 8%. Ya, artinya apakah ini ada inisiatif-inisiatif dari bawah juga atau memang itu murni dari atas yang kemudian turun pelaksanaannya di para biro perjalanan ibadah haji ini. Ada pengembalian uang benar, namun jumlahnya nanti kami akan update ya, berapa. Iya, kepada KPK. Kan penyitaan itu maksudnya, Mas. Nanti kami tanyakan ya, teknis pengembaliannya. Karena kan di KPK itu kan juga ada rekening penampungan, begitu, ada yang memang ditampung secara cash, kalau itu belum distorkan, begitu. Jadi ada beberapa tempat atau wadah untuk penampungan